aku pertama kali nggak dapat berita anak aku Down syndrome, aku sama suami itu yang kita lakuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, apa kabar semuanya? Semoga ayah bunda selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di video kali ini pastinya tujuan aku membuat video itu rasanya ingin sekali menyebar semangat baru dan pengalaman yang aku lakukan sama Almizan terhadap iklan dia tuh. Bobo bangku iseng banget. Ya kita lanjut ya. Almizan nih kalau Umi lagi bikin video udah mulai ganggu. Ya mudah-mudahan Almizan bisa ngomong, jadi gantian ngomongnya, bukan Uminya terus. Aduh. Amin, nanti bisa ya sayang ya. Nah, bahagia loh punya anak spesial nih. Cun dulu sayang. Kata itu memang ya. Oke, lanjut aja tadi ya. Tujuan aku bikin video ini karena kemarin itu banyak banget ya. Ada beberapa pesan di Instagram aku yang pastinya itu ibu baru yang baru menerima informasi kalau ternyata anaknya itu Down syndrome. Nah, di sini rasanya penting banget nih bagaimana cara kita menerima supaya bisa menerima kondisi anak kita. Setiap orang tua yang dikasih anak spesial pastinya respon pertamanya itu 100% itu pertama pasti penolakan karena hal-hal negatif udah semuanya muncul nih di pikiran kita, yang positifnya belum ada. Karena itu yang aku alamin dulu juga pas tahu berita kalau Almizan itu ternyata Down syndrome. Nah, pasti beban banget rasanya ya. Udah kita aja nerimanya susah, terus gimana lagi sama anggota keluarga kita, orang tua kita, atau tetangga lingkungan sekitar kita. Nah, kemarin tuh yang curhat di Instagram aku tuh rata-rata kebingungan gimana nih caranya supaya keluarga bisa nerima, cara ngasih taunya gimana, terus gimana juga lingkungan supaya bisa nerima anak kita. Karena kan kalau orang awam yang nggak tahu Down syndrome itu apa, mereka juga menilainya udah negatif ya. Kalau aku pertama kali nggak dapat berita anak aku Down syndrome, aku sama suami itu yang kita lakuin pasti belum nerima. Tapi yang kita lakuin itu kuncinya pertama belajar. Nah, kita kan nggak tahu nih. Astagfirullah. Kita kan taunya Down syndrome itu aduh nggak bakal bisa apa-apa nih. Aduh nanti gimana nih di luar, banyak yang nggak suka pasti gitu. Akhirnya kita pertama sebelum proses penerimaan, sebelum menerima anak, itu tuh kondisinya kita belajar, kita searching Down syndrome itu apa, ciri-cirinya apa, terus cara mengasuhnya seperti apa. Terus aku cari komunitas yang emang di dalamnya itu perkumpulan orang tua Down syndrome yang pastinya tempat sharing semua pengalaman mereka. Terus kita pastinya belajar lebih dekat dengan Allah ya, kayak dengar-dengar ceramah-ceramah ustadz yang bikin tenang hati kita aja dulu, biar kita tuh kayaknya nggak sendiri. Oh ternyata emang ini tuh udah atas izin Allah, ternyata emang ini tuh takdir yang udah Allah tulisin jauh sebelum kita terlahir di dunia ini. Jadi kuncinya itu, jadi belajar dari berbagai aspek, semua kita cari tahu. Nah ternyata nggak dulu sayang, ternyata nikmat banget loh setelah kita belajar, kita gali nih, kita cari tahu, akhirnya disitulah muncul proses kayak di dalam hati tuh kayak ya Allah alhamdulillah gitu ya, kayak di posisi yang emang bener-bener bersyukur, alhamdulillah masih dipercaya dapat anak kayak gini. Nah itu kenapa kita bisa bilang begitu, karena kita belajar yang tadi aku cari tahu, ternyata cara ngasuhnya gini, ternyata banyak orang di luar sana yang anaknya begini juga, jadi kita nggak sendiri. Ternyata
di dalam Al-Quran juga emang dijelaskan kita tuh harus percaya qada dan qadar, salah satu rukun iman gitu-gitu kan, belajar. Akhirnya kita oh ya udah, buat apa kita menolak atau bahkan kita marah, toh emang semua manusia di dunia ini takdirnya udah ada sebelum kita terlahir. Nah nanti di situ muncul tuh ayah bunda rasa menerima kondisi anak kita. Oke, jadi sampai situ tadi udah terbentuk ya bagaimana cara kita menerima anak kita. Caranya itu step-step yang tadi kita harus belajar dulu. Biasanya kita itu sulit nerima kalau kita itu nggak tahu, kita sendiri nggak tahu gimana dan apa yang harus dilakukan. Dia ganggu mulu nih. Nah selanjutnya setelah kita menerima, kebelah lagi nih sikap kita pasti beda. Orang tua yang setelah kita sudah masuk di proses penerimaan, udah nerima nih, oh iya takdir saya begini gitu, itu kan namanya udah mulai nerima ya. Nanti di sini yang kedua mulai tuh kelihatan lagi orang tua yang sikap orang tua yang udah bisa menerima anaknya dan sikap orang tua yang belum bisa menerima anaknya. Bukan gak bisa ya, tapi belum bisa menerima anaknya. Setelah kita sudah menerima anak kita, kondisi anak kita, di situ akan terpecah lagi nih orang tua yang sudah menerima anaknya dengan orang tua yang belum menerima anaknya. Otomatis perilakunya, perlakuan ke anaknya, cara dia bicara sama orang-orang di sekitarnya itu beda lagi nih. Nah makanya kuncinya kenapa kita harus terima dulu, baru kita bisa menyampaikan ke orang lain kalau anak kita itu kondisinya seperti apa. Karena orang tua, misal ya, orang tua yang belum nerima anaknya deh nih, cara mereka menyampaikan ke orang aja itu pasti beda. Iya sayang, udah lewat lagi ya. Cara mereka menyampaikan ke orang lain itu, misal ke anggota rumah deh, itu pasti nanti beda. Kalau belum nerima nanti kasih taunya sambil sedih, sambil menangis, atau bahkan ada kata-kata yang rasanya nggak sanggup banget buat mengasuh anak. Jadi seakan-akan orang rumah juga nggak percaya kalau kita bisa nih ngasuhnya. Jadi di situ tuh nggak ada, di ruangan itu tuh nggak ada tuh hal-hal positif. Jadi semuanya negatif. Itu kan bermula dari kita, dari gimana kita menyampaikan kondisi anak kita ke orang-orang di sekitar kita. Nah itu orang tua yang belum menerima anaknya. Beda halnya sama orang tua yang sudah lebih ikhlas menerima kondisi anaknya. Makanya yang tadi aku bilang emang harus nerima dulu, nerima kenyataan yang udah di depan mata dulu nih. Caranya beda nih nanti kalau kita udah nerima. Kayak waktu aku ini pengalaman aku sendiri ya, kalau orang tua ayah bunda yang lain ada yang sama, berarti kita satu perasaan karena kita sama-sama punya anak yang sama. Jadi kalau dulu pas aku udah mulai nerima, itu tuh cara ngasih taunya udah enak. Apalagi ke orang tua aku sendiri ya, ayah umaku yang emang awalnya nggak percaya, sempat denial gitu, kayak enggak anaknya normal kok, enggak, bayi memang begini gini gitu. Tapi setelah aku jelasin, setelah aku cek kromosom, aku bilang iya nih, anak Inun alhamdulillah udah keluar hasil kromosomnya, dan ternyata emang benar apa yang dibilang sama dokter kemarin, kalau anak Inun Down syndrome. Ya udah nggak apa-apa lah, mau gimana. Jadi gitu cara kita menyampaikan, kesannya terkesan pasrah dan ikhlas, justru kedengarannya kayak lebih tenang gitu ketimbang kita bilangnya, ketimbang kita menyampaikannya, ya nih anak aku Down syndrome, gimana ya cara ngasuhnya, udah aku nggak sanggup deh, gimana, aku kayak sedih banget deh, kenapa sih kok harus aku yang begini. Nah itu udah beda, nanti orang-orang yang denger juga jadi pikirannya negatif sama kita, seakan-akan kita nggak berharga, terus mereka juga ngeliat kita kayaknya nggak sanggup, akhirnya ngelihat anak kita kayak ya udahlah dia nanti nggak bisa apa-apa nih, udah gitu. Jelas ya, realita banget deh kalau udah orang-orang di luar sana kalau ngelihat anak-anak spesial tuh udah negatif aja bawaannya. Nah itu cara menyampaikan ke anggota keluarga lebih enak, jadinya lebih ringan. Apalagi kalau kita udah nerima, cara kita ngomong, cara kita bicara sama mereka udah nggak pakai nangis. Nah waktu itu yang aku alamin. Pas belum nerima kayaknya nangis mulu, air mata tuh kayaknya nggak ada rembesannya nih, pokoknya udah bocor mulu, tiap hari nangis.
kalau boro-boro ngomong ya, boro-boro gitu ngasih tahu ke orang lain tentang anak kita, kita bayangin terus aja tuh kayak ngocor aja air mata, kayak nggak ada tambelannya gitu ya. Ternyata pas kita bisa nerima buat ngomong ke orang tuh kayaknya udah lebih tegar, udah lebih siap, nggak cengeng lagi, nggak mellow lagi. Jadi orang yang denger pun justru kayak lebih, oh alhamdulillah, berarti masih bisa dipercaya, bisa kamu ngurusinnya gitu. Nanti kalau kita ngomongnya tenang, tegar, semangat, pasti respon orang yang dengerin kita juga beda tuh. Pasti mereka lebih percaya sama kemampuan kita gitu, dan mereka pasti lebih punya dukungan lebih sama kita. Itu dari itu dari sisi keluarga ya. Kalau kita mau menyampaikan ke keluarga, caranya mungkin seperti itu, nggak usah panjang lebar, yang penting kita tunjukin aja kalau kita udah siap, kita udah ikhlas buat nerima anak kita gitu. Nah biasanya nih kalau orang tua atau anggota keluarga kita udah kita kasih tahu, kita bisa lebih siap lagi nih untuk nyampein ke lingkungan kita, ke tetangga kita tentang anak kita. Kayak waktu itu, ini pengalaman juga ya, bukan cuma sekedar yang aku baca sih. Waktu Mizan bayi itu, maaf ya diganggu Mizan. Nggak apa-apa. Waktu Mizan bayi itu umur 3 bulan, dia udah aku sering bawa keluar. Jadi pagi sore itu emang jadwalnya main supaya dia lihat orang banyak, supaya tetangga juga kenal siapa Almizan gitu. Jadi sembari kita main nih, sambil jemur-jemur bayi, sambil gendong-gendong di luar, kalau ada orang nih, biasanya kita tahu nih orang yang ngelihat anak kita tuh udah beda. Nah kita bisa baca orang nanti nih, udah bisa baca orang ya. Maksudnya kita pasti bisa baca gerak-gerik tubuh orang yang emang kalau dia tuh ngeliat anak kita beda mukanya, tapi kayak orang nggak ngerti. Jadi dia kayak, kok ini anak kenapa ya, tapi apa ya gitu. Itu kan sebenarnya dia ngeh kalau anak kita ada kelainan, tapi dia nggak tahu kelainannya apa. Nah kalau aku sih itu langsung aku ceplosin, maksudnya aku langsung omongin, iya nih Almizan, alhamdulillah dikasih anak spesial Almizan, cuman nanti kedepannya dia ada keterlambatan perkembangan gitu. Jadi kasih taunya nggak usah yang bentar sayang. Jadi kita kasih taunya kalau ke orang awam nggak usah yang teoritis banget, nggak usah kayak dokter ngejelasin ke kita, nggak usah. Kalau aku pasti bilangnya gitu, iya Almizan itu pasti ada keterlambatan ke depannya, mudah-mudahan nanti bisalah sama kayak anak lain gitu. Oh kenapa emang? Ya emang bawaan lahir, bawaan hamil ya, namanya juga udah dari Allah, kita nggak tahu ya penyebabnya apa. Udah nanti kalau orang udah dengar penjelasan kita sampai situ, udah mereka oh iya nggak apa-apa ya, nanti juga bisa, pasti mereka bicaranya beda kalau kita udah jelasin kayak gitu. Dan nanti ke depannya kalau anak kita belum jalan, belum duduk, belum bisa bicara, mereka nggak kaget gitu. Jadi fungsinya kita menginfokan kondisi anak itu supaya lingkungan bisa lebih menerima, dan kalau lihat ada keanehan nih di anak kita, mereka nggak kaget. Oh Almizan belum bisa jalan, iya wajar kan, emang dia ada keterlambatan kata uminya gitu. Jadi orang ngomongin di luar juga udah nggak negatif, udah bagus, udah tenang. Beda kalau misalnya gini, kan tadi udah nerima ceritanya aku ya. Beda kalau misalnya kita belum bisa nerima nih, pas kita bawa keluar anak kita umpet-umpetin, kadang digendong aja. Jangan sampai orang tuh ngelihat mukanya, terus kalau ada orang yang ngeliatin, kita jadi kayak ngerasa, ih apa sih ngeliatin anak gue gitu. Kesana kita malah sebel gitu kan. Aku mah enggak loh, aku kalau misalnya ada orang di luar yang ngeliatin Almizan, aku kasih tahu, iya ini anak spesial, ini mah gitu. Alhamdulillah udah umur segini. Biasanya orang langsung nanya umur berapa gitu. Jadi kalau kita udah nerima, enak, hati kita juga tenang. Beda kan kalau misalnya kita belum nerima, gondok, anak kita diliatin tuh kayak, ngapain sih lu ngeliatin anak gue gitu. Padahal ya emang anak kita mukanya khas, jadi orang-orang awam itu pasti ngeh kalau misalnya ngelihat anak kita. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu memikirkan mimik wajah orang di luar sana ya kalau ngelihat anak kita. Anggap aja orang-orang yang ngelihatnya sinis atau ngelihatnya berlebihan, itu mereka awam, mereka nggak tahu, mereka lagi mikir keras, itu anak kayaknya
ini deh, tapi apa ya, kenapa ya, biarin aja mereka berpikir keras. Kita nggak usah baper, nggak usah langsung sedih kayaknya hati kita kok dipojokin banget, nggak usah. Ya syukur-syukur kita bisa infoin ke mereka, alhamdulillah jadi perpanjangan informasi tentang anak Down syndrome. Aduh, ya kan, alhamdulillah kita bisa jadi informasi tentang anak Down syndrome kepada masyarakat di luar yang nggak tahu. Karena kan emang seharusnya itu tugas kita ya, para orang tua, untuk jadi perpanjangan tangan mengenai informasi tentang anak Down syndrome. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua justru malah mematahkan identitas ya, istilahnya. Jangan sampai kita jadi orang tua tuh, iya Down syndrome itu nggak bisa apa-apa anaknya, emang kayak anak saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jangan, justru kita harus memutus pola pikir yang negatif seperti itu sama anak-anak Down syndrome, anak-anak spesial lainnya. Justru tugas kita harus membenahi nih, meluruskan, oh ternyata enggak kok, anak spesial itu enggak sejelek itu dan enggak sesusah itu. Saya alhamdulillah gampang ngurusinnya, tiap hari belajar, mau disuruh ini itu ngerti. Nah kan itu nanti mereka jadi lebih luas ya pemikirannya, dan mereka lebih nggak takut sama anak kita. Justru bahkan besoknya mereka bisa mengajak anak-anaknya main sama anak-anak kita. Nah itu benar-benar pengalaman yang nyata yang udah aku jalanin selama Almizan bayi. Ini dia nih, maaf ya ayah bunda berisik, Almizan lagi ganggu. Halo. Jadi kalau Almizan berisik, suaranya tadi kurang jelas, mohon maaf, mohon maklum, karena Almizan iseng, dia udah gede nih, jadi ngerti gangguan uminya. Itulah pengalaman nyata dan fakta yang emang aku jalanin selama Almizan bayi sampai detik ini. Alhamdulillah setelah kita bisa menjelaskan ke keluarga kita, mereka semua bisa lebih nerima, dan lingkungan kita juga bisa lebih welcome, kan mereka mendukung tumbuh kembang Almizan. Alhamdulillah sejauh ini belum ketemu orang-orang negatif yang menyakitkan hati ya. Mungkin kalau yang kayak sinis-sinis ngeliat Mizan itu pasti ada di jalan kalau kita lagi keluar. Tapi karena yang tadi aku bilang, karena aku ngerasa anggap aja mereka nggak tahu, udah nggak, kitanya nggak usah sedih gitu. Jadi aku nggak dibawa hati banget. Jadi aku anggap alhamdulillah kita selama ini belum ketemu orang-orang yang aneh banget dan jahat banget sama kita. Mudah-mudahan kedepannya juga kita jangan ada yang menjudge atau membuli anak-anak spesial ini, karena kita sama sekali bener-bener nggak tahu apa kemampuan yang mereka punya di hari ke depan nanti, karena semua itu tergantung cara kita mengasuh dan mengajari. Terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat, dan khusus untuk kalian yang sedang menonton video ini, boleh kalian share video ini untuk mendukung kembali semangat baru dan memberi jalan keluar untuk orang tua yang lagi kebingungan nih, gimana ya cara ngasih taunya, gimana ya nanti ke lingkungan ngomongnya gitu. Terima kasih banyak ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.